Barat mah sibuk banget. Biasa sih, kerjaan rutin. Widih, kerjaan rutinnya apa sih kalau kayak Martna gini tuh? Kalau sekarang nih pastinya lagi bikin quote of the day. Woi, Pesanannya quote of the tadi day. sih. Jangan bilang-bilang dong, kan kita Gitu ceritanya ya. lagi sandiwara. Oke, dikat. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, Ya, yes. tapi emang Mbak Ratna ini salah satu tugas yang tidak tertulis dan tidak digajinya adalah bikin quote of the day. Ya. Quote of the day. Nah, kalau gitu Mbak Ratna, sekarang kira-kira lagi ada inspirasi apa buat Iya. quote of the day hari ini? Aku dapat inspirasi pastinya dari Opa Stephen Covey. Opa Stephen Covey, oke. Ya, ini tentang kekuatan mendengarkan. Kekuatan mendengarkan. Biasanya kita kalau di training tuh soal ngomong ya. Pelatihan-pelatihan soal ngomong. Dalam penelitian juga katanya kalau pelatihan mendengarkan tuh agak kurang, ya nggak sih? Kurang sih. Yang laku dan kacang goreng itu temenku punya bisnis public speaking. Public speaking kan ngomong. Padahal ya kekuatan mendengarkan itu dampaknya juga lumayan besar. Jadi quote-nya gini nih. Ya. Listen with the intent to understand, not the intent to reply. Wah, itu kalau di bahasa Jawain gimana tuh? Jadi Ngomong kok salah. jadi gini, situasinya gini ya. Pernah nggak sih Ted, kita curhat nih ke temen nih. Oke. Kalau kita lagi curhat, itu kan pasti suasananya tuh emosinya lagi tinggi, pengennya didengerin, pengennya diperhatiin. Tapi responnya dia malah lebih heboh. Kayak gini misalnya, lu masih mending lu, gua nih ya, lebih susah lagi, kerjaan lebih banyak. Pernah nggak sih kayak gitu? Iya, ada yang gitu sih. Iya kan? Ya, jumlahnya nggak banyak orangnya tapi ada. Ada yang kayak gitu, ada. Jadi akibatnya, jadi kita jadi diem, yang rame dia. Dan ramenya jadi lomba susah gitu loh. Kayak jadi perlombaan susah-susahan mana yang lebih susah gitu kan. Akhirnya pelaku yang jadi berempati ke dia sih. Nggak jadi diempatikan. Bener, padahal saat itu yang lagi butuh empati tuh Kita. gitu ya. Makanya yang dibutuhkan oleh seseorang yang lagi emosi tinggi tuh sebenarnya cuma didengerin. Gitu ya, didengarkan tuh artinya ya nggak motong pembicaraan, nggak saling lomba-lomba susah, menderita, enggak gitu ya. Terus didengerin tuh juga didengerin perasaannya gitu. Didengerin perasaannya gimana tuh? Aneh juga ya, gimana ya didengerin Didengarkan perasaan. perasaannya. Nah, didengarkan ketika dia bicara itu perasaannya kayak apa sih, kali gitu ya kalimatnya. Oh iya. Ya nggak sih? Karena perasaan kan seringkali tidak terungkapkan. Tidak terungkapkan. Tapi sebenarnya dari ekspresinya mungkin kelihatan ya. Bener, dari ekspresi wajahnya, dari nada suaranya gitu kan. Kayak ada kekesalan Yes. atau kesedihan kan jadi bisa ditangkap gitu kan. Nah, betul juga tuh. Terus juga kita bisa nangkep ya situasinya itu sendiri gitu kan. Jadi akhirnya masuk akal kan kalau kemudian kita jadi bisa tahu dia lagi kenapa sih. Butuh nggak ya dikasih nasihat? Ya, atau sebenarnya nggak juga gitu Enggak ya? juga, karena butuh nggak sih atau cuma memang dia lagi membuang sampah-sampah emosinya gitu kan. Betul. Nah jadi kalau misalnya kita langsung bisa ngerti perasaannya dia apa sih, permasalahannya dia apa sih, situasinya apa, ya akhirnya kita bisa meresponnya dengan tepat dong ya. Itu tadi. Sesuai dengan yang dia butuhin. Iya. Masuk akal kan ya? Benar. Masuk akal ya? Masuk akal dan masuk rasa kalau ngerasa itu. Masuk rasa. Contohnya nih, contohnya. Gimana? Kayaknya aku bisa ngerasain deh kegalauan kamu. Wow. Jadi asumsinya ketangkep perasaan galau ya. Ya, Oke. misalnya lagi nih, kamu kayaknya lagi kesel banget ya. Nah ini ceritanya pas yang cerita lagi berapi-api keselnya ya. Kamu tadi nyeritain bosmu gitu yang ngasih kerjaan nggak berhenti-berhenti. Sampai kamu nggak punya me time gitu kan ya. Atau dibalik nggak pernah ngasih kerjaan. Bosmu nggak pernah ngasih kerjaan, jadi kamu bengong terus mau ngapain gitu ya. Terus dibilang gabut. Gabut gitu ya. Ya aku bisa sih ngerasain kesalahan kamu gitu. Atau cuma sekedar I feel you. Jadi itu mungkin yang terakhir misalnya kita nggak bisa mendeskripsikan perasaannya apa, tapi paling nggak oke aku bisa ngerasain yang kamu sedang rasakan. Makanya itu quote-nya. Jadi listen with the intent to understand gitu kan ya.
Jadi nggak cuma ngejawab, motong pembicaraan, kasih nasihat, bla 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 yang nggak dibutuhin gitu kan ya. Tapi niat kita waktu ngedengerin orang yang lagi emosi tinggi itu, aku mau ngertiin dia, gitu. Aku bener-bener nggak mau aku untuk merespon gitu kan. Cuma waktuku, perhatianku tuh hanya untuk dia. Wush. Seneng nggak sih digituin? Oke. Ya tergantung yang dengerin siapa sih. Tapi kalau yang gitu gimana rasanya ya. Tapi bener ya Mbak Ratna ya. Jadi seringkali memang yang dibutuhkan orang lagi emosi itu adalah meredam emosinya dulu. Nah, sehingga yang dibutuhkan adalah ya didengar secara empatik. Kalau udah habis itu baru bisa tentukan kita perlu ngerespon dengan apa, perlu ngomong atau jangan-jangan nggak dibutuhkan. Cukup sampai situ aja. Cukup sampai situ aja. Ih kamu jago banget ya. Kan udah diskusi tadi kesimpulannya apa. Suka gitu Mbak Ratna nih. Oke teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu lagi di quote of the day berikutnya.